Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kali ini Senen, aku dan Paksu mau jalan-jalan di mall. Sekalian kita tuh mau nontonin acara kakak sepupunya Senen, karena dia itu lagi ikutan acara modeling. Tapi teman-teman, karena tadi tuh kita tuh sempat terhambat oleh hujan yang besar, dan juga tadi tuh kita tuh mau menjemput dulu anggota keluarga yang lain. Akhirnya kita tuh nggak sempat nonton pertunjukannya, keburu beres. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tuh udah hadir, dan juga di sini Senen ketemu sama kakak Lingling. Nah, ini dia kakak sepupunya Senen, dan juga ada om dan atenya Senen. Selanjutnya Senen tuh udah nagih-nagih pengen naik kereta api. Jadi akhirnya ayahnya tuh harus bayar dulu supaya dapat tiket kereta api. Senen di sini pesannya 2 tiket karena sama kakak sepupu Senen barengan. Oh iya, untuk harga tiketnya satu orangnya 25.000. Jadi kalau untuk 2 orang harganya 50.000. Di sini Senen dan Kaling penasaran banget pengen coba eksplor permainan-permainan yang lainnya. Sambil nunggu ayah nunggu tiket kereta apinya datang. Tadinya Senen dan Kaling itu pengen coba permainan-permainan yang lainnya. Tapi ternyata teman-teman, si kereta apinya tuh udah mau maju. Jadi akhirnya tidak jadi deh main permainan yang lainnya. Nah, ini Senen udah naik di kereta apinya, udah ready banget, udah pengen cepet-cepet kereta apinya melaju. Karena dari rumah tuh Senen tuh emang nagih-nagih terus, dia tuh bilang pengen naik kereta api. Nah, ini dia kereta apinya sudah dinyalakan berbarengan dengan mesinnya, dan juga lampu-lampunya ikutan nyala. Tuh gerbongnya lumayan panjang, jadi Senen berada di posisi paling depan. Ada sekitar 3-4 gerbong gitu. Nah, yang isi tuh cuman yang terdepan dan juga yang terbelakang. Dan kereta ini tuh bisa mengelilingi 2 kali putaran di mall ini. Senen happy banget naik kereta api. Nah, ini putaran yang pertama. Dan anaknya tuh malah enjoy banget sampai berdiri-berdiri gini. Jujur aku tuh khawatir banget. Tapi anaknya tuh aku udah kasih tahu malah gak kedenger, mungkin agak berisik juga mesinnya. Dan juga Senen itu lagi dijagain kakaknya, jadi masih aman lah ya. Keretanya tuh bakalan berputar lagi karena ini tuh putaran yang pertama. Jadi putarannya tuh sampai 2 kali. Nah, ini dia putaran yang kedua. Aku tuh gak ngikutin ya, jadi kita tuh nunggu di stasiun saja. Nah, kalau kali ini emang udah benar-benar berhenti. Alhamdulillah Senen dan Kaling udah sampai. Dan Senen tuh happy banget sampai dadah-dadah gitu. Akhirnya ayah Senen bakal bantuin Senen buat menurunkannya dari kereta api. Karena ternyata kereta apinya tuh cukup tinggi dan Senen tuh masih berumur 2 tahun. Jadi butuh bantuan ayah buat turun. Senen tuh langsung cerita-cerita sama ibu gimana serunya tadi perjalanan naik kereta api. Nah teman-teman, karena kita tuh udah lapar, akhirnya kita tuh langsung nge-sushi dan ramen. Jadi seperti biasa kita tuh di Ninja Ramen and Sushi. Makannya tuh karena nggak tahu kenapa kita tuh suka banget makan di sini, karena selain enak ya emang dekat dari rumah. Nah, di sini tuh kita tuh pesannya bisa di barcode. Oh iya, pembayarannya juga di sini cashless ya, cuman debit dan juga barcode. Di sini Paksu tuh lagi pilih-pilih ramen mana yang dia mau. Yang biasanya itu dia tuh selalu pesen soyu kalau di sini karena ya kaldunya tuh berasa banget. Itu tuh jadi menu favoritnya Paksu, termasuk aku juga sih. Anak aku juga suka. Tapi kali ini tuh kita tuh nggak akan pesan terlalu banyak. Karena sebenarnya kita tuh nggak lapar-lapar banget, tapi ya gimana ya udah waktunya makan.
Dan juga kita tuh pengen banget sama ramen dan sushinya. Karena menurut kita tuh ini tuh ngangenin aja gitu teman-teman. Dan di sini aku tuh bawa Senan anakku, dia tuh anteng main batu-batuan yang ada di pinggir si kursinya. Dan juga menurut kita di sini tuh kids friendly. Selain itu kursinya juga nyaman. Jadi untuk anak aku yang nggak mau diem bisa banget tuh di sini tuh jadi nyaman gitu. Sebenarnya aku tuh di sini tuh pengen salmon tobiko bomb. Cuman gimana lagi, ternyata udah sold tuh di webnya. Jadi akhirnya aku tuh pesan yang atasnya yaitu aburi salmon bomb. Sayang banget sih sebenarnya karena menurut aku yang tobiko itu tuh enak. Jadi kita tuh cari lagi menu-menu yang emang ready dan juga nggak sold out. Selain salmon mentah atau sashimi, aku juga pesan sushi yang digoreng atau digrill karena Paksu itu nggak begitu suka kalau yang mentah. Supaya kita tuh bisa sharing. Di sini tiba-tiba aku tuh lupa biasanya aku pesan apa aja. Tapi di sini tuh yang jelas aku tuh harus pesan yang matang supaya Paksu tuh bisa makan, jadi bisa sharing. Tapi di sini Paksu juga request pengen yang pedas katanya. Karena jujur aja sebenarnya Paksu tuh bukan pemakan ikan, tapi kalau di sushi seperti ini dia tuh mau coba, apalagi yang pedas katanya tuh sama sekali nggak berasa. Ya alhamdulillah lah ya teman-teman, setidaknya Paksu tuh jadi mau makan ikan, walaupun caranya harus seperti ini. Nah makanya dari sini aku tuh mengajarkan anak aku untuk nggak picky eater. Jadi di rumah tuh biasanya aku tuh masak menunya ganti-ganti. Mulai dari ikan, daging-dagingan, telur, dan juga ayam. Supaya gizinya bisa bergantian dan juga lengkap. Dan hal yang aku takutkan ya seperti itu teman-teman. Aku tuh takut anak aku tuh menjadi picky eater. Padahal dia juga kan perlu banget sama gizi-gizi dari makanan lainnya. Apalagi anak aku tuh berumur 2 tahun dan itu tuh lagi masa pertumbuhannya. Teman-teman jujur aja di sini tuh sebenarnya kita tuh deg-degan karena Senan tuh kalau makan di luar biasanya makannya jelek dan juga ada aja gitu dramanya. Di sini kita juga pilih-pilih minumnya. Kalau anak aku request dia tuh pengen orange juice. Dan juga yang jelas kita tuh pasti beli mineral water karena menurut aku tuh kurang lengkap aja kalau kita tuh udah makan nggak minumnya tuh mineral water. Dan setelah kita beres check out langsung deh menuju meja kasir. Dan tara, nggak lama dari sana makanannya pun udah datang. Di sini aku tuh selalu pakein kecap asin. Wajib pokoknya, selain sushi juga teman-teman emang aku tuh seneng sama kecap asin. Karena menurut aku tuh enak aja gitu, mau sama bubur, mau sama pakcoy. Nah ini dia yang pertama datang tuh yaitu aburi salmon bomb. Dan ternyata kalau yang ini tuh emang pedas teman-teman. Selain itu ternyata ukurannya tuh lebih kecil dari yang aku bayangkan, dari yang biasa aku pesan. Tapi kalau untuk rasa ini tuh enak. Nah ini dia aburi bomb yang kedua karena kan satu piringnya tuh isi 2. Nah aku cocok lagi sama kecap asin dan bismillah mau aku makan. Teman-teman maaf banget nih buat kalian yang nonton dan kalian ngiler. Nah ini Paksu coba buat cuapin anakku dan ternyata alhamdulillah banget anakku tuh mau dan malah makannya tuh rampus. Udah gitu mungkin anak aku tuh kangen sama ayahnya. Karena dari kemarin tuh ayahnya sibuk kerja, jadi Senan itu pengen disuapinnya sama ayah, dia tuh bilang gitu. Dengan ini membuktikan bahwa ramennya itu bocil approve. Karena anak aku tuh termasuk yang GTM gitu, tapi kalau sama ramen ini tuh anak aku tuh pengen lagi. Sebenarnya anak aku tuh suka banget jagung, tapi nggak tahu kenapa di ramen ini dia tuh nggak mau jagung, pengennya mie ramennya doang dan telur. Selanjutnya pesanan yang datang yaitu Volcano Roll. Aku tuh udah tahu sih sebenarnya ini tuh bakal pedas, tapi aku tuh nggak nyangka ternyata pedesnya tuh pedes banget menurut aku. Tapi overall oke banget sih, masih enak aja.
Selain itu, dengan pedas kayak gini, Pak Su tuh bakal mau makan si salmon ini. Tuh kan, akhirnya dia mau coba. Alhamdulillah banget, Masya Allah, tabarakallah. Karena jujur aja, kadang Pak Su aku tuh ada GTM kayak anak kecil. Walaupun di sini dia tuh kepedesan, tapi dia bilang suka. Jalan-jalan kali ini tuh pokoknya happy banget karena anak aku tuh makannya juga rampus. Dia tuh makan 1 mangkok kecil ramen ini tuh habis sama sendiri, alhamdulillah. Mungkin salah satu alasan anak aku GTM tuh kemarin-kemarin karena dia tuh bosen makan nasi. Tapi anehnya tuh anak aku tuh mie bayi juga nggak suka. Tapi ternyata setelah mencoba ramen ini tuh dia tuh suka. Dan ini tuh aku mau coba ramen soyunya. Tuh porsinya tuh banyak teman-teman, jadi mangkoknya tuh sebesar ini dan harganya 49.000. Jadi wajar kalau si porsinya cukup besar. Untuk kalian yang penasaran nama menunya apa, ini tuh beef yakiniku soyu ramen. Di sini aku makan rumput lautnya karena Pak Su tuh nggak seneng rumput laut. Kalau aku tuh tim yang seneng banget, malah rumput laut tuh enak. Di sini Zenon terus disuapin sama ayahnya karena dia tuh minta lagi. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya anak aku itu biasanya kalau makan di luar tuh lebih susah daripada makan di rumah. Tapi kalau ramen ini tuh anak aku tuh suka karena mungkin gurih, si kuahnya tuh ngeldu banget, berasa beefnya. Tapi yang bikin kocak di sini adalah anak aku tuh nggak bisa potong mie-nya, jadi dibantu sama ayahnya. Kalau anak aku semangat makan di luar kayak gini, jadi kita tuh sebagai orang tua semangat juga buat ngajakin dia makan di luar. Ya mudah-mudahan saja rezeki kita dilancarkan dan juga diberikan kesehatan, amin. Dan ini aku tuh mau abisin si Volcano Roll yang terakhir. Oh ya teman-teman, untuk totalnya kita tuh habis 146.000. Terima kasih udah nonton teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. See you next video, bye-bye.